Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kita kali ini membahas mengenai fungsi alih sistem mekanikal. Ini adalah video kita yang ketiga. Kali ini kita akan coba untuk menyelesaikan kasus seperti yang ada pada layar monitor kita. Sebuah massa M1 terletak pada sebuah wadah. Ini wadahnya yang berwarna hitam ini. Massa M1 ini diberikan gaya sebesar F yang mengakibatkan dia bergeser sejauh X1. Ketika pergeseran itu terjadi atau ketika gaya itu diberikan, ada gaya gesek antara M1 dengan wadahnya, baik di sisi atas sebesar Fv1 maupun di sisi bawah sebesar Fv2. Nah, ketika M1 ini didorong ke kanan, damper 3 dengan koefisien Fv3 juga memberikan berlawanan arah. Begitu juga dengan pegas dengan konstanta K ini juga memberikan perlawanan. Nah, ternyata bukan hanya M1 saja yang berpindah. Wadah dengan massa M2 juga mengalami perpindahan sejauh X2T. Perpindahan wadah terhadap lantainya ini memiliki gaya gesek dengan koefisien Fv4. Dan ketika wadah berpindah tentu juga dia juga mengalami gesekan terhadap M1 dengan koefisien Fv1 dan Fv2. Sekarang nilai dari M1, M2, konstanta pegas dan koefisien gaya gesek itu semuanya sama, bernilai 1. Yang ditanyakan adalah hubungan antara X2S dengan gaya yang diberikan. Kita akan coba menyelesaikannya. Kita memahami soalnya, langkah selanjutnya adalah membuat diagram gaya dari massa 1 dan massa 2. Baik, kita lihat bagaimana diagram gaya dari massa 1 yang diakibatkan oleh X1 maupun X2. Diagram gaya dari massa 1 dikarenakan pengaruh yang mengakibatkan pergeseran sejauh X1T. Pertama adalah gaya F itu sendiri. Gaya dorong ke kanan ini mendapatkan perlawanan sebesar gaya gesek Fv1, gaya gesek Fv2, massa benda itu sendiri M1S kuadrat, gaya tahan dari damper yang Fv3 ini juga menolak ini ketika kita dorong ke kanan dia menahan, juga ke kiri, dan pegas juga menahan ke kiri, Kx1. Lalu kita perhatikan M1 ini terhubung dengan damper 1, damper 2, damper 3, dan pegas itu keempat komponen ini juga terhubung dengan X2. Jadi ketika X2 atau wadah bergeser ke kanan, itu dia akan menarik M1. Di mana pergeseran X2 akan menimbulkan gaya sebesar Fv1S. Pengaruhnya ini. Gaya gesek massa dengan wadah juga akan mendapatkan gaya ke kanan.
sebesar FV2S. Damper 3 ini di sisi X1 dia memang akan menahan, tapi karena ada tarikan X2 dia akan menarik juga FV3S ke kanan. Dan yang terakhir pegas di sisi X2-nya juga akan menarik M1 ke kanan. Nah, ketika kita telah mendapatkan diagram gaya, langkah selanjutnya adalah mendapatkan persamaan gaya. Nah, kita bikinkan persamaannya. Karena pergeserannya adalah X1 ke kanan, maka semua gaya yang ke kanan bernilai positif dan semua gaya yang ke arah kiri bernilai negatif. FV1SX tambah FV2SX ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Jadi ada 5 positif ya, 5 komponen positif, 1, 2, 3, 4, 5. Dikurang, ada 5 buah juga, 1, 2, 3, 4, 5. Dikurang 2, 3, 4, 5. Itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya langkah kita adalah mengelompokkannya. Komponen X1 saja, komponen X2 saja kita kelompokkan sehingga dapatlah persamaan M1S kuadrat tambah FV1S tambah FV2S tambah FV3S tambah K dikali X1S dikurang FV1S tambah FV2S tambah FV3S ditambah K dikali X2S. Sedangkan komponen F-nya tadi ini ada F, kita geser. Inilah bentuknya. Setelah itu nilai M1 dan koefisien gaya gesek serta koefisien pegas kita masukkan ke dalam. M1 itu 1, FV1 1, jadi S kuadrat tambah S tambah S tambah S tambah 1, X1S dikurang 1 tambah 1 tambah 1, S tambah S tambah S tambah 1, X2 sama dengan F. Sehingga untuk M1 dapatlah persamaan S kuadrat tambah 3S tambah 1 X1S dikurang 3S tambah 1 X2S sama dengan Fs. Persamaan untuk massa 1. Massa 2 atau wadah dari massa 1. Langkah pertamanya adalah membuat diagram gaya. Massa 2 ini bergeser ke kanan sejauh X2T. Artinya ada penolakan dari massa 2 sebesar M2S. Nolak dia, nggak mau dia bergerak ke kiri. Dia menahan, gayanya menahan pergerakan itu. Lalu gaya gesek, damper juga menahan. Kalau massa 2 ini bergeser ke kanan, damper ini akan menolak. Jangan pergi katanya. Sehingga gayanya juga ke kiri. Gaya gesek wadah ini dengan lantai juga menahan. Setelah itu pegas juga menahan. Kalau massa ini bergeser ke kanan, ini akan menahan. Tahannya semuanya. Nah, di satu sisi ada X1 yang menimbulkan gaya gesek ini FV1 dan FV2 akan meringankan kerja dari pergeseran dari wadah. Dia akan membantu. Karena pergeseran X1, maka ada gaya sebesar FV1X1 ke kanan. Dia membantu. Karena ada X1 juga, ini juga gaya gesek di sini membantu. Ke kanan juga.
Damper juga di sisi X2 dia akan menolak, tapi di sisi X1 dia akan ikut bantu mendorong ke kanan. V3 juga mendorong ke kanan. Terakhir pegas juga di sisi X2 dia memang menahan, tapi di sisi X1 dia ikut mendorong pegas ini ke kanan. Inilah diagram gayanya. 4 ke kiri, 4 ke kanan. 4 positif, 4 negatif. Selanjutnya kita buatkan persamaannya. Tinggal dimasukkan FV1S tambah FV2S tambah FV3S tambah K dikurang 4 komponen ini. M2S, FV1S kurang FV2S, FV3S, FV4S kurang KX2. Lalu X1 keluarkan semuanya, X2 dikeluarkan semuanya, 4 persamaannya. Lalu kita masukkan nilai variabel koefisien gaya gesek dan massa dan konstanta pegas ini. Semuanya bernilai 1, sehingga ini menjadi S tambah S tambah S tambah 1. S kuadrat tambah S tambah S tambah S tambah S tambah 1. S kuadrat tambah S tambah S tambah S tambah S tambah 1. X2. Inilah persamaan dari massa 2. S tambah 1. X1S dikurang S kuadrat tambah 4S tambah 1. X2S sama dengan 0. Nah, kita punya persamaan massa 1 dan persamaan massa 2. Kita bisa jadikan dia berbentuk matrik 2 kali 2. S kuadrat 3S tambah 1 dikurang 3S tambah 1. 3S tambah 1. Ini positif seharusnya. 3S tambah 1 dikurang S kuadrat tambah 4S tambah 1. Nah, sehingga ini dikalikan X1S, X2S sama dengan Fs0. Kita tahu kalau ingin mencari X2 sama dengan matrik pakai metode Cramer ya. S kuadrat tambah 3S tambah 1. Ini yang komponen ininya terganti dengan Fs dan 0. Yang komponen kolom pertamanya tetap. Per determinan. Nah, determinannya kita tinggal kalikan S kuadrat tambah 3S tambah 1 dikalikan ini. 3S tambah 1 dikalikan ini. Nah, dapatlah determinannya minus S pangkat 4 tambah 7S pangkat 3 tambah 5S kuadrat tambah 6S. Begitu ini tidak susah lagi. Ini determinannya, ini negatif ya. S kuadrat tambah 3S tambah 1 kali 0 kan 0. Dikurang 3S tambah 1 kali Fs. Nih kurang seharusnya. Kurang 3S tambah 1 kali Fs. Kurang-kurang dari positif. Sehingga X2 per Fs sama dengan 3S tambah 1. Ini kurang-kurang dari positif. 3S tambah 1 per S pangkat 4 tambah 7S pangkat 3 tambah 5S kuadrat tambah 6S. Demikian diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.